Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast Membangun Peradaban. Di episode sebelumnya kita membahas Nizam Al-Wasiat. Kita bertanya apakah Nizam Al-Wasiat hanya soal pengorbanan harta? Dan kita sampai pada satu kesimpulan penting, tidak sesederhana itu. Ada pembentukan manusia di dalamnya. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua melihat sesuatu yang lebih besar, yaitu bagaimana jika al-wasiat kita lihat sebagai sebuah sistem yang utuh. Bukan hanya satu aturan, bukan hanya satu program, tetapi sebuah rangkaian yang saling berhubungan. Mari kita petakan bersama. Sebelum jauh, kita sederhanakan dulu apa sih sistem itu. Sistem adalah kumpulan bagian yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya tubuh manusia. Ada jantung di dalamnya, ada paru-paru, ada otak, ada darah. Masing-masing punya fungsi. Tetapi semuanya bekerja sama. Jika satu bagian terganggu, bagian lain ikut terdampak. Organisasi juga seperti itu. Ada manusia, ada tujuan, ada aturan, ada kepemimpinan, ada sumber daya, ada proses, semuanya saling berhubungan. Sekarang kita coba melihat al-wasiat melalui kacamata sistem. Kita menemukan beberapa unsur utama. Pertama, tujuan. Ada orientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan rohani. Kedua, manusia. Ada individu yang ingin dibentuk. Ketiga, komitmen, ada kesediaan untuk menjalani kehidupan yang lebih saleh dan berkorban. Keempat, pengorbanan, termasuk pengorbanan harta sebagai salah satu bentuk pengabdian. Kelima, pembinaan. Manusia tidak hanya diminta berkomitmen, tetapi terus didorong untuk memperbaiki diri. Keenam, organisasi. Ada jemaat sebagai wadah kehidupan bersama. Ketujuh, kepemimpinan. Ada mekanisme kepemimpinan yang menjaga arah dan berkesinambungan. Kedelapan, keberlanjutan. Nilai dan tujuan diharapkan terus hidup dari generasi ke generasi. Jika kita susun, kita mulai melihat sebuah pola. Sekarang kita gunakan bahasa manajemen. Sebuah sistem biasanya memiliki input, proses, output. Jika kita gunakan kerangka ini sebagai alat analisis, input biasa berupa manusia yang memiliki niat dan komitmen, kemudian masuk ke proses, yaitu di dalamnya ada pembinaan, ibadah, pengorbanan, pembelajaran, pelayanan, evaluasi diri, dan kerjasama. Lalu ada output yang diharapkan, yaitu bukan sekedar laporan, bukan sekedar angka, tetapi manusia yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik akhlaknya, lebih bermanfaat bagi masyarakat. Biasanya dalam manajemen modern, output sering diukur dengan angka. Berapa produk dibuat, berapa keuntungan, berapa pelanggan, berapa pertumbuhan. Tetapi jika kita berbicara tentang pembinaan manusia, angka saja tidak cukup. Bagaimana kita mengukur keikhlasan, bagaimana mengukur ketakwaan, bagaimana mengukur perubahan hati. Disinilah sistem keagamaan mempunyai dimensi yang berbeda dari sistem bisnis. Ada sesuatu yang bersifat lahiriah, tetapi ada pula sesuatu yang bersifat batiniah. Pertanyaan ini sangat penting. Jika al-wasiat dipahami sebagai sistem pembinaan, maka keberhasilan tidak cukup diukur dari berapa banyak peserta, berapa besar dana, berapa banyak kegiatan, tetapi apakah akhlaknya meningkat, apakah ibadahnya meningkat, apakah kepedulian kepada sesamanya meningkat, apakah pengorbanannya meningkat, apakah rasa tanggung jawab meningkat, apakah generasi berikutnya menjadi lebih baik. Nah, ini mulai menarik. Jika kita sedang berbicara tentang indikator keberhasilan manusia, bukan hanya keberhasilan organisasi. Sekarang kita coba lihat hubungan semuanya. Jika tujuan rohaninya jelas, komitmen menjadi lebih bermakna.
Jika komitmen kuat, pengorbanan menjadi lebih kuat. Jika pengorbanannya berjalan, organisasi memiliki sumber daya. Jika organisasi memiliki sumber daya, pembinaan bisa berjalan. Jika pembinaan berjalan, manusia berkembang. Jika manusia berkembang, masyarakat mendapatkan manfaat. Dan jika proses itu diwariskan, muncul keberlanjutan. Jadi, satu bagian tidak berdiri sendiri, semuanya saling menguatkan. Sekarang kita balik. Jika manusia tidak lagi memiliki tujuan, sistem menjadi formalitas. Jika pengorbanan hanya menjadi kewajiban, bisa kehilangan makna. Jika organisasi terlalu menekankan struktur, bisa kehilangan ruh. Jika pembinaan berhenti, generasi baru kehilangan fondasi. Jika kepemimpinan tidak menjaga arah, sistem bisa kehilangan tujuan. Jadi, sistem yang sehat bukan hanya soal memiliki banyak bagian, tetapi memastikan semua bagian bekerja sesuai dengan tujuan utamanya. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang sudah lama kita siapkan, yaitu bisakah prinsip-prinsip ini dipelajari menggunakan ilmu manajemen modern? Menurut saya bisa. Kita bisa mengukur konsep strategi manajemen, human development, organizational government, leadership, resource management, formal evaluation, success planning, sustainability, tetapi kita tidak boleh kehilangan fondasi aslinya. Karena dalam perspektif Jemaat Muslim Ahmadiyah, tujuan akhir bukan sekedar organisasi yang efisien, tetapi manusia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat bagi sesama. Coba buat satu pertanyaan sederhana dalam pikiran. Bayangkan tujuan manusia, komitmen, pembinaan, pengorbanan, pelayanan, masyarakat, generasi berikutnya. Lalu tanyakan, saya sekarang berada di mana dan apa yang harus diperbaiki? Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita mulai melihat sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak terlihat. Al-Wasiat dapat dianalisis sebagai sebuah rangkaian yang memiliki hubungan antara tujuan manusia, komitmen, pembinaan, pengorbanan, organisasi, kepemimpinan, dan keberlanjutan. Tapi ingat, ini adalah kerangka analisis kita dengan bahasa sistem modern, bukan klaim bahwa Yang Mulia Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menulis Al-Wasiyah sebagai buku manajemen modern. Dan justru disitulah menariknya, kita bisa mempelajari sebuah karya keagamaan dengan alat analisis modern tanpa menghilangkan konteks spiritualnya. Insya Allah di episode 25 kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam, yaitu jika manusia adalah pusat sistem Al-Wasiat, manusia seperti apa yang sebenarnya ingin dibentuk? Kita akan melihat dan membedah profil manusia ideal yang menjadi sasaran pembinaan. Karena jika kita sudah tahu manusia seperti apa yang kita bentuk, barulah kita bisa merancang sistem pembinaannya. Terima kasih sudah menemani saya. Sampai bertemu di episode 25. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.